menurut saya pribadi ya, ini yang paling banyak bahannya, ya, bahkan lebih banyak dibandingkan dengan yang respirasi kemarin. Kalau yang respirasi kemarin mungkin terkesan banyak, tapi sebenarnya materinya sederhana. Kalau yang neuromuskuloskeletal ini agak kompleks, jadi saya harap ya kalau misal saya ngomongin cepetan atau kalian ada yang bingung, nanti bisa langsung ditanyakan ya, daripada nanti nggak paham sampai akhir. Gitu ya. Oke. Nah, seperti namanya neuromuskuloskeletal ya. Sistem ini menggabungkan 3 sistem yang sudah ada sebelumnya, dan ketiga sistem ini akan bertanggung jawab terhadap pergerakan atau sistem motorik yang ada di dalam tubuh ya. Jadi neuromuskuloskeletal ini akan langsung menangani, saya rekam aja deh daripada ini saya mau record. Recording in progress. Jadi si sistem neuromuskuloskeletal ini ya, dia itu terdiri atas 3 sistem utama ya, dan ketiga sistem ini akan saling bersinergi untuk dapat menghasilkan gerakan tubuh yang sinkron. Artinya ketika kalian pingin, di otak kalian tuh kalian berpikir, saya pingin maju jalan ke depan, ya. Sistem neuromuskuloskeletal ini memastikan kalian benar jalannya maju ke depan. Jalannya dengan kaki dan arahnya ke depan, bukan ke samping maupun ke belakang. Ya. Dan gerakannya pun bisa mulus. Ya, maksudnya tahu kan ya, gerakan kaki atau jalan kaki yang lancar gitu, bukan gerakan robotik yang kayak terbata-bata gitu. Nah, sistem neuromuskuloskeletal ini memastikan hal tersebut bisa terjadi. Jadi inginnya apa, nah yang terjadi juga sesuai dengan keinginan. Sesuai namanya, neuromuskuloskeletal terus kemudian rongga dada, rongga perut, kemudian alat gerak ya dari tangan mau sampai kaki. Itu merupakan alat gerak pasif ya, dan yang memberi bentuk terhadap tubuh kita. Tidak ada rangka ya tubuh kita jadi letoy. Tahu ya, kalau ada yang pernah nonton Harry Potter tuh, Harry Potter yang Chamber of Secret ya, kan dia sempat tangannya patah tapi malah disihir, terus tulangnya jadi hilang. Akhirnya jadi letoy kayak jelly. Nah, seperti itu kalau misalnya di tubuh kita tidak ada rangkanya. Ya. Tapi rangka ini sama seperti rangka yang kalian lihat kalau mungkin dulu di SMA atau di SMP ya, di lab biologi ada kerangka tubuh gitu ya. Ya kalau tidak ada yang menggerakkan, kerangkanya itu akan diam terus. Yang berperan untuk menggerakkan kerangka itu adalah sistem muskular atau sistem otot. Maka dari itu, si otot ini dikenal juga sebagai alat gerak aktif. Tapi kembali lagi, kalau misalnya si otot aja yang bergerak tanpa adanya rangka, kita tidak akan bisa melihat gerakan seperti berlari, berjalan, atau kemudian merangkak, atau kegiatan lainnya. Karena bisa dibayangkan otot itu ya kayak daging aja. Kalau bergerak-gerak gitu ya mungkin kesannya kayak membesar, mengecil gitu aja si otot. Tapi tidak bisa melakukan perpindahan gerak atau perpindahan tempat. Tetap si otot itu harus menempel pada rangka supaya pergerakannya bisa berjalan dengan normal. Bisa berpindah tempat, bisa merangkak, dan lain sebagainya. Tapi perpaduan antara sistem rangka dan sistem muskular ini tidak akan berjalan baik kalau tidak ada yang memberi komando atau tidak ada yang memberi perintah.
Dalam hal ini, sistem yang memberi perintah adalah sistem saraf atau sistem neural, neuro. Ya. Jadi sistem saraf ini, ya, dia akan memproses rangsangan yang diterima dari luar, ya, dan kemudian akan membuat tubuh kita memberikan respon. Misal, kalian lagi jalan kaki, ya, lagi jalan kaki di mungkin sekitar kosan atau di sekitar rumah. Lalu kalian ketemu anjing gitu ya. Anjing yang bukan anjing yang lagi diem, anjing yang lagi marah. Gitu. Ternyata si anjing ini ngejar kalian. Kalau sistem neuromuskuloskeletal kalian berjalan secara normal, kalian akan diem atau lari? Kira-kira? Lari, Bu. Lari, jelas. Ada rangsang dari luar. Ya, ini ancaman dari si anjing itu tadi. Ya. Otak kalian menilai, ada ancaman nih si anjing nih. Ada ancaman, terus kemudian si ancaman ini akan diproses oleh otak. Ancaman ini berbahaya, saya harus menghindar. Nah, perintah harus menghindar tersebut kan diterjemahkan ya dalam bentuk kegiatan berlari. Tubuh kalian baru bisa berlari kalau misalnya si rangka ini digerakkan sama otot. Ya. Jadi nanti si sistem syaraf itu akan memberi pesan kepada otot untuk bergerak dan menggerakkan kerangkanya. Akhirnya kalian bisa lari. Terdengar kompleks? Enggak sih, sebenarnya contohnya sederhana. Ingat aja neuromuskuloskeletal itu adalah sistem yang bekerja sama ketika kalian dikejar sama anjing. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Bu. Kalau gimana? Belum ada? Oke. Kalau belum ada, ya, meskipun namanya neuromuskuloskeletal, yang akan dibahas utama di kuliah ini adalah sistem neural dan sistem muskularnya, atau sistem syaraf dan sistem ototnya. Ya. Karena si skeleton atau kerangka ini hanya bisa bergerak ketika sistem neural atau sistem syaraf dan sistem otot sudah bersinergi. Ya. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah sistem otot. Ya. Seperti namanya, otot ini merupakan sistem gerak yang aktif di dalam tubuh, artinya dia yang menjadi penggerak dari kerangka supaya bisa bertindak sesuai dengan perintah dari sistem syaraf. Ya. Kalau kalian masih ingat, mungkin ada beberapa jenis otot ya yang dimiliki oleh tubuh kita. Ada yang mungkin bisa menyebutkan jenis ototnya? Otot polos, jantung, sama Lurik, otot lurik. Polos, jantung, sama Lurik. lurik. Oke, terima kasih, Mbak. Nah, di dalam tubuh manusia itu ada 3 jenis otot utama, yakni otot jantung, polos, serta lurik. Ketiganya punya struktur yang berbeda, dan karena perbedaan struktur itu, maka ketiganya juga punya fungsi yang berbeda. Fungsi yang berbeda, mereka juga terletak pada organ yang berbeda. Gitu ya. Khusus untuk otot jantung serta otot lurik, ya, mereka memiliki satu unit fungsional atau satu unit paling sederhana yang sudah bisa melakukan kerja normal, dan unit tersebut dikenal sebagai sarkomer. Ya. Dan sistem otot ini adalah sistem utama yang memakan ATP atau menggunakan ATP yang sudah dibentuk oleh tubuh. Kalian lari, kalian jalan, kalian mau melakukan aktivitas apapun yang pakai otot. Bahkan ngomong aja nih ya pakai otot. Ngomong nih ya kan pakai ATP ternyata ya. Jadi gunakan ATP kalian dengan sebijak mungkin. Gitu ya. Aktivitas apapun yang butuh otot, bahkan bikin wajah jadi cemberut pun itu sebenarnya juga butuh ATP. Karena itu menggerakkan otot. Gitu ya, melalui aktivitas kontraksi maupun relaksasi.
Nah, karena secara konstan terjadi, makanya sistem otot ini termasuk pengguna ATP yang paling besar di dalam tubuh. Dan ada gerakan otot yang kayak, misal saya menggerakkan jari tangan saya, kalian berjalan, ya. Itu kan atas kendali atau perintah sadar kalian. Tapi ada juga aktivitas yang menggunakan otot, tapi kalian enggak nyuruh. Tubuh kalian secara otomatis sudah terprogram untuk melaksanakannya. Misalnya seperti kalian kalau mau sistem pencernaan kalian gerak peristaltik, terus bisa mendorong makanan, kan kalian nggak nyuruh gitu, kan? Kalian nggak nyuruh tubuh kalian, tapi sudah tahu saya harus bergerak. Jadi memang ada otot yang bekerja atas dasar suruhan kita, ada juga yang bekerja di luar kesadaran kita. Jadi dia sudah bekerja sendiri secara otonom, ya. Atau kalau dalam pesawat mungkin istilahnya kayak autopilot gitu ya. Nah, kalau semuanya autopilot ya kita tidak akan bisa mengendalikan gerakan tangan, mengendalikan jalan kita gitu ya. Tapi kalau semuanya atas dasar keinginan kita, bahkan sampai denyut jantung itu bakalan bisa kita atur. Repot ya. Makanya ada sistem yang bisa kita atur sendiri, ada yang ikut aja sama maunya tubuh. Nah, dan ini adalah beda dari ketiga jenis otot tersebut ya. Dari sini bisa dilihat bahwa otot polos atau smooth muscle ini yang punya bentuk paling berbeda dibandingkan dengan otot rangka atau otot lurik dengan otot jantung juga. Ya. Smooth muscle ini bentuknya gelondong gitu ya, gelondong gitu, gelondong yang terpisah satu-satu per selnya ya. Dan otot polos inilah yang membantu kalian, membantu tubuh kalian bisa melaksanakan kegiatan di luar kesadaran. Ya. Jadi misalnya otot polos ini kalian temukan di saluran pencernaan, gitu ya. Otot polos ini misal sampai ke bagian pembentukan feses. Sampai feses sudah terbentuk, ya, feses sudah bentuk ada padatnya gini, barulah nanti dia diatur oleh jenis otot yang lain yang bekerja berdasarkan perintah kalian. Kalau si otot polos ini bekerja sampai ke bawah semuanya, ya kalian nggak bisa ngontrol mau berak kapan, mau kencing kapan, gitu ya. Jadi kinerja otot ini tidak terpisah, tapi saling bergabung satu dengan lainnya, gitu ya. Itu untuk yang otot polos. Otot jantung atau cardiac muscle seperti namanya ya, dia bentuknya kayak ranting bercabang. Ya, jadi dia ada yang bagian lurus gini terus kemudian bercabang ya. Dan dia menyusun otot jantung. Menyusun jantung. Jantung kerjanya atas perintah kalian enggak? Enggak, Bu. Tidak. Enggak. Kesadaran. Makanya disebutnya kerja involuntary. Ya. Kalian nggak nyuruh tuh jantung juga udah berdenyut. Dan dia ini spesifik hanya ditemukan di dalam jantung. Ya. Yang mirip-mirip dengan otot jantung yakni otot rangka. Dia sama-sama berbentuk silinder panjang kayak selang, ya, dan punya banyak inti. Ya. Ini yang bikin beda dari otot jantung. Kalau otot jantung ini bercabang dan hanya punya satu inti. Kalau si otot rangka ini dia lurus tidak bercabang dan punya banyak inti atau multinucleated. Ya. Nah, si otot rangka ini gerakannya berbeda dengan otot polos maupun otot jantung. Kalau otot rangka ini dia bergeraknya atas perintah. Kalian lari, mengambil makanan, terus kemudian kalian menggerakkan jari-jari tangan, ya, itu semua atas perintah dari sistem saraf kita. Ya. Nah, karena atas perintah, ya, makanya si otot rangka ini, ya, otot rangka ini langsung nempel ke mana? Ke kerangka tubuh atau ke tulang-tulang, ya. Makanya dia disebut bekerjanya secara voluntary atau secara sadar. Ya. Artinya dia hanya bisa bergerak atas perintah kita.
Kalau dia kerjanya involuntary, bisa-bisa kita jogging terus non-stop sepanjang hidup, ya, karena nggak bisa dikontrol. Tidak seperti otot polos dan otot jantung ya, si otot rangka ini atau skeletal muscle. Dan sama ketiganya butuh ATP. Skeletal muscle ditemukannya nempel ke rangka karena dia menggerakkan rangka, ya. Sedangkan kalau otot polos dia menyusun organ-organ internal tubuh, ya. Sedangkan organ khusus yang disusun oleh otot jantung ya hanya jantung, gitu ya. Paham lah. Nah, ini perbedaannya. Ini bisa dibaca lah ya, nggak perlu saya terangkan. Oh ya, yang dinamakan unit-unit sarkomerik itu yang seperti bisa kalian lihat pada otot rangka serta otot jantung. Jadi dia kayak terbagi di silinder gitu, terus kemudian terbagi ke cincin-cincin khusus ya. Nah, cincin jarak antara satu cincin dengan cincin berikutnya itu adalah sarkomer. Masih bingung? Kita lihat lagi di sini ya. Yang bentuknya paling beda sih smooth muscle. Ya. Nah, ini adalah struktur otot ya. Tapi yang digunakan untuk menggambarkan struktur otot ini adalah pada otot rangka ataupun pada otot jantung ya. Nah, otot kalau misalnya dilihat ya secara lebih mendetail ya, dia itu tersusun atas berbagai jenis bagian ya yang banyak banget jenisnya. Ya. Bagian-bagian tersebut ya dari yang ukurannya besar sampai yang ukurannya kecil ya itu punya peran masing-masing. Ya. Nah, ini adalah serabut otot yang besar ya, dan kemudian serabut otot ini diinsert satu bagian atau diperbesar satu bagian ya nih. Bagian yang ini nih ya, sel ototnya ini. Si sel-sel ototnya ini tersusun atas beberapa komponen ya. Ini adalah insertnya ya dari sel otot ya yang menyusun komponen si otot tadi ya. Nah, si sel-sel otot ini ya dia tersusun atas serabut-serabut otot ya. Jadi sel itu tersusun atas serabut-serabut ya. Nah, serabut otot ini ya, satuannya ini kita kenal sebagai miofibril. Ibaratkan miofibril itu kayak sapu lidi. Ya. Jadi di dalam miofibril itu ada sangat banyak serabut otot ya. Serabut otot yang merupakan filamen aktin, miosin ya. Itu semuanya ada di dalam miofibril. Di dalam satu sel otot itu bisa ditemukan beberapa miofibril ya. Dan beberapa miofibril ini ya, beberapa miofibril ini akan membentuk satu unit otot ya. Dan supaya bisa dipisahkan dari unit otot lainnya, maka si miofibril ini dibungkus dengan membran khusus yang dikenal sebagai sarkoplasma atau membran plasma dari otot. Ini adalah sel-sel otot ya. Ini sarkoplasma tuh kayak bungkusnya. Kalau kalian ibaratkan miofibril itu kayak sapu lidi ya. Kalian bisa ibaratkan rafia yang mengikat keseluruhan dari tubuh atau dari badan sapu lidi tersebut adalah sebagai sarkoplasma. Nah, di dalam ini ada sarkoplasma, miofibril, ada juga yang namanya retikulum sarkoplasma. Retikulum sarkoplasma ini ya adalah pemasok ion kalsium dan ini vital, mutlak harus ada dan mutlak harus punya kalsium supaya impuls gerak bisa berjalan secara normal. Terus ditemukan juga nukleus dan ini yang dan juga ada transfer T-tubules. Nanti akan kita lihat transfer T-tubules seperti apa. Yaitu kayak pori-pori yang memanjang ke dalam ya, yang terletak di sarkolema atau membrannya.
Dan ada satu organel lagi yang dia nih banyak banget jumlahnya di otot, yakni mitokondria. Kenapa di otot banyak mitokondria? Untuk membentuk KTP, Bu. Oke, terima kasih, Mbak. Sesuai fungsinya ya, mitokondria merupakan organel untuk pembentukan energi atau ATP, sedangkan otot ini butuh konstan supply dari ATP, makanya di dalam struktur otot ini ya, ada banyak mitokondria. Gitu. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada, saya lanjut. Ya. Nah, ini adalah gambaran lebih jelasnya dari struktur otot. Kayak sapu lidi kan? Nih, ya. Nah, di dalam satu miofibril ini bisa ada banyak banget serabut filamen aktin maupun filamen miosit. Yang namanya proses kontraksi, relaksasi, itu terjadinya di filamen aktin serta miosin. Artinya di dalam miofibril ini. Ya. Banyak miofibril ini kemudian akan dibungkus oleh suatu membran ya yang dikenal sebagai sarkolema. Ya. Nah, di sini ada nukleusnya ya, tapi kita tidak akan banyak bahas mengenai nukleus. Sekarang kita fokus di sini ya. Ini mitokondria, seperti yang bisa dilihat ada banyak. Nah, di bagian sarkolema, di sebelah luarnya, dia itu tuh nggak rapet, tapi ada bolong-bolong atau pori-pori khusus ya. Dan pori-pori ini akan langsung berhubungan dengan tubulus yang dinamakan sebagai transfer T-tubul atau tubulus T transversal. Iya. Jadi kalau kalian bayangkan ini tuh pori-pori di sarkolema ini tuh kayak tahu ini ya, tahu apa namanya? Manhole tuh kayak lubang apa sih jenenge? Lubang saluran jalan tuh loh. Ya. Kalau kalian lihat di jalan-jalan tuh kan kadang ada lubangnya gitu ya. Nah, lubangnya tuh kayak porinya ini. Sedangkan transfer T-tubulus tuh kayak terowongan di dalam atau setelah lubangnya itu tadi. Ya. Jadi si transfer T-tubulus ini langsung nyambung ke pori-pori di sarkolema. Semoga ada bayangan ya, kebayang ya bentuknya. Itu itu tadi yang bagian ototnya, bagian-bagiannya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana sih sebenarnya proses kontraksi serta relaksasi otot itu berjalan. Ya. Unit fungsional otot tadi sudah kita kenal namanya, yakni sarkomer. Ya, sarkomer. Sarkomer ini merupakan unit utama ya yang berisi filamen aktin, miosin serta troponin ya. Jadi sarkomer ini letaknya di dalam miofibril ya. Nah, di sarkomer ini terjadilah proses kontraksi serta relaksasi. Ya. Sebagai pengenalan dulu ya, filamen aktin ini dia sangat tipis ya. Sangat tipis, sangat halus, sedangkan filamen miosin ini dia lebih tebal. Ya, itu yang diingat-ingat dulu. Nah, di dalam miofibril tuh ada banyak banget sarkomer. Ya. Antara sarkomer ya, satu unit sarkomer ini ya, dia tuh punya 2 garis Z. Jadi bisa dibilang sarkomer itu dibatasi dengan sarkomer lain melalui garis Z ini. Jadi wilayah antara 2 garis Z ini dikenal sebagai sarkomer. Kalau kalian mau lihat garis Z itu yang mana? Nih. Garis Z, ya. Terus ini garis Z yang kedua. Berarti antara garis Z pertama, wilayah antara garis Z pertama dengan garis Z kedua itu dikenal sebagai sarkomer. Ya. Sarkomer tuh segini. Ya. Nah, ini sarkomer. Nah, di dalamnya sarkomer itu
Ada banyak komponen. Ya. Nah, sarkomer ini bisa memendek, ya, bisa memanjang juga. Dalam kondisi kontraksi, ya, jarak antara garis Z ini akan semakin dekat, atau bisa dibilang bahwa sarkomer akan memendek. Tapi ketika relaksasi, jarak garis Z itu akan berjauhan satu sama lain. Dia akan kembali ke ukuran semulanya kayak gitu saat relaksasi. Ya. Paham ya sampai sini ya? Paham. Semoga ya. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, ini kan ada bagian yang ini lihat sebelah kanan juga ya. Ada yang warnanya ungu serta warnanya merah kalau yang di sebelah kiri ini. Yang ungu lebih tipis, sedangkan yang merah ini tebal. Ya. Kalau yang di gambar sebelah kanan ya, yang merah tuh yang bagian atas nih ya. Ini ya dia yang tipis, sedangkan yang lebih tebal itu yang biru ini. Yang tipis-tipis ini ya, dia itu adalah filamen atau serabut otot yang namanya filamen aktin ya, yang bergabung bersama troponin serta miosin. Itu yang tipis. Yang tebal ya, yang tebal ini adalah filamen miosin. Dan proses kontraksi maupun relaksasi ya itu berkaitan dengan pergeseran dari filamen aktin dengan filamen miosin. Ya. Interaksi antara keduanya, ya, entah bergabung maupun lepas, ya, itu dikenal ya menyusun proses kontraksi maupun relaksasi pada otot. Jadi kalau otot kalian bergerak, ya, nah itu adalah hasil dari pergerakan filamen aktin serta miosin. Saya ulang lagi. Dalam keadaan relaksasi, ya, jarak antara dua garis Z ini tuh jauh, atau sarkomernya ukurannya panjang. Paham ya sampai situ? Kemudian ketika ada kontraksi, ya, kontraksi itu dipicu karena adanya rangsang dan juga ada ATP serta kalsium. Jarak antara dua garis Z ini akan semakin dekat, atau bisa dibilang sarkomernya akan memendek. Kenapa bisa memendek? Karena ada tarik-menarik ya, dari filamen miosin ke filamen aktin. Awalnya nih filamen aktin yang satu dengan filamen aktin sebelahnya kan terpisah cukup jauh. Tapi ketika terjadi kontraksi, filamen aktin yang satu dengan filamen aktin dua akan saling mendekat. Miosinnya tidak terpengaruh, dia tetap di tengah. Ya, begitu. Kalau dilihat lebih spesifik ya, ini nanti akan yang warnanya yang kayak aktin, troponin, tropomiosin itu ya, dia punya semburat itu warnanya lebih cerah dibandingkan dengan miosin. Makanya yang aktin, troponin, tropomiosin itu disebutnya sebagai garis cerah, ya, sedangkan miosin disebutnya sebagai garis gelap. Yang garis gelap ini, ya, itu disebutnya sebagai garis A, ya, atau wilayah A, sedangkan yang terang ini wilayah I. Jadi kalau pas kontraksi, kalau dilihat ya, wilayah A atau wilayah gelap ini harusnya dia semakin kecil karena ketutupan sama wilayah terangnya atau I band-nya. Wajar dia isinya aktin, troponin, tropomiosin ya. Nanti akan kelihatan ada videonya ya. Bisa kalian lihat. Kayak gitu. Nah, ini adalah proses mekanisme kontraksi otot. Yang ini nggak perlu bingung ya. Nggak perlu bingung, saya tekankan lagi nggak perlu bingung. Yang penting kalian tahu prinsip kontraksi serta relaksasi itu seperti apa. Dan kontraksi hanya bisa terjadi kalau ada ATP serta ada kalsium. Yang artinya kalau kalian mengalami defisiensi kalsium,
sudah hampir pasti ada gangguan di sistem pergerakan tubuh. Itu ya. Nah, ini adalah proses mekanisme dari kontraksi otot. Dengarkan ya saya ngomong. Dipahami. Karena ini agak rumit. Ya, bukan nggak bisa dipelajari ya, agak rumit. Bisa dipelajari. Ya. Jadi, otot itu kan awalnya bentuknya seperti ini ya. Filamen aktin serta miosin ini terpisah satu sama lain. Gambar insertnya seperti ini. Ya, seperti ini. Yang bentuknya kayak apa nih ya? Kayak kepala pentol korek ini ya. Ini adalah miosin ya, sedangkan yang bentuknya rantai tergelung ini adalah aktinnya. Ya. Nah, si aktin ini ya, si aktin ini itu awalnya posisinya tuh nggak seperti ini. Awalnya tuh posisinya tertutup ya, terlapisi gitu ya, supaya tidak mudah ketemu dengan miosin. Ya. Sisi aktif dari filamen aktin itu baru terbuka kalau ada ion kalsium. Ion kalsium ini akan nempel ya ke troponin. Troponin ini ya. Dan ketika kalsium menempel ke troponin, tropomiosin ini akan membuka segel dari filamen aktin. Jadi kalau filamen aktin awalnya itu tertutup, ya, setelah ada kalsium dan tropomiosinnya terbuka, maka sisi aktif dari aktin itu akan terbuka juga. Ya. Nah, sisi aktif aktin yang sudah terbuka ini kemudian akan ditempeli oleh miosin. Ditempeli oleh miosin yang sebelumnya sudah punya molekul ADP serta fosfat atau P. Ya. Adanya molekul ADP serta P tersebut ya, itu akan membuat si miosin ini bisa membengkok kepalanya. Ketika kepala miosin ini membengkok, aktinnya ikut tertarik ke depan. Nah, proses pembengkokan ini dikenal sebagai proses power stroke. Ya. Jadi yang awalnya nempel terus bisa sampai ditarik ke depan, itu dikenal sebagai power stroke. Ya. Dalam kondisi power stroke ini, ya, si miosinnya itu membengkok, ya, dan ketika membengkok itu tadi, ADP serta fosfat yang ada pada miosin itu bakalan lepas. Nah, ketika si kepala miosinnya ini bengkok terus nempel sama aktin, inilah proses kontraksi. Ototnya jadi memendek sarkomernya. Ini adalah proses kontraksi. Saya ulang lagi, filamen aktin pada dasarnya dalam keadaan istirahat sebenarnya dia tertutup oleh tropomiosin. Ya. Nah, si aktin ini baru bisa terbuka sisi aktifnya ketika ada ion kalsium nempel ke troponin. Ada penempelan ini, tropomiosin kemudian bertindak dengan membuka sisi aktif dari filamen aktin. Sisi aktif filamen aktin ini akan ketempelan sama sisi aktif kepala miosin yang sebelumnya sudah membawa ion ADP, adenosin difosfat, dan juga ion fosfat. Kemudian kepala miosin tersebut akan menarik filamen aktin ke depan. Proses penarikannya ini dikenal sebagai power stroke. Dan proses inilah yang menggambarkan terjadinya proses kontraksi. Ya. Jadi ketika power stroke terjadi, nah itulah terjadi kontraksi. Pada saat kontraksi ini, ADP dan P itu lepas. Masalahnya adalah, ya,
karena ini sudah nggak punya ADP dan P ya, jadi kepala miosinnya tuh nempel terus ke dalam sisi aktif dari filamen aktin. Kalau nempel terus tuh efeknya apa tuh? Otot kalian jadi kram. Karena otot kalian terus-menerus kontraksi. Jadi kan harus dilepas tuh. Berarti ya, kepala miosin ini dari filamen aktinnya. Cara melepasnya gimana? Gampang. Tempeli saja dengan ATP. ATP nempel kepada kepala miosin yang nempel ke filamen aktin, ya. Ditempeli ATP, nanti kepala miosinnya bakalan lepas dari filamen aktin. Lepas ini sudah. Ya. Nah, terus ketika lepas itulah terjadi proses relaksasi. Miosin kembali ke bentuk awal, begitu pula si filamen aktinnya. Karena adanya ATP. Nah, ATP yang nempel di kepala miosin ini, kemudian dia akan dipecah ya oleh enzim ATPase ya, dan berubah menjadi ADP serta P lagi. Dan ini nanti akan mengembalikan kepala miosin sampai ke bentuk awalnya. Pahamnya sampai sini? Berarti ada beberapa komponen yang diperlukan supaya proses kontraksi otot ini bisa terjadi. Yang pertama, ion apa ini? Kalsium. Dan yang kedua, dia butuh apa supaya bisa ada kontraksi relaksasi? ATP. Ingat ya, adanya ATP dan kalsium itu menentukan proses kontraksi dan relaksasi bisa berjalan maksimal atau tidak. Terus saya mau tanya sekarang, ion kalsiumnya ini dapatnya dari mana kira-kira? Ion kalsiumnya dari mana? Dari tulang mungkin, Bu. Bukan, Mbak. Ingat otot tadi punya tempat penyimpanan kalsium. Mana? Retikulum sarkoplasma, Bu. Retikulum sarkoplasma sudah tertulis di PPT ya. Nah, benar sekali, retikulum sarkoplasma. Kalau kalsium di tulang itu lebih banyak berperan di kadar kalsium dalam darah. Tapi kalau yang di otot itu khusus ya, yang mengatur adalah retikulum sarkoplasma. Nanti akan kita lihat, kok bisa sih retikulum sarkoplasma melepas kalsium? Nanti kita lihat ya. Sampai sini mekanisme kontraksi, ada yang mau ditanyakan dulu? Ya. Dengar? Yang saya ceritakan dari tadi itu ya, yang tentang kontraksi otot itu adalah gabungan dari slide ini ya ke slide ini ya. Bacaannya emang panjang, tapi tadi saya nerangin nggak terlalu panjang kan? Emang simple, emang agak banyak bacanya. Ini saya bikin sampai sedetail mungkin ya, jadi kalian bisa baca di sini ya. Intinya ketika kalian mau melakukan relaksasi ya, itu ATP dibutuhkan. Ya. Ketika ATP ini sudah nempel ke kepala miosin, nanti kalsiumnya juga stop. Tidak akan masuk lagi ke dalam sel-sel otot. Gitu ya. Oke, semoga paham. Kalsiumnya sudah di stop, semuanya kembali ke bentuk awal, termasuk aktin, yang kemudian sisi aktifnya akan tertutup lagi oleh troponin apa tropomiosin yang menutup sisi aktifnya aktin? Tropomiosin. Tropomiosin sekali ya. Troponin itu buat tempat nempelnya kalsium. Nah, ini proses kontraksi otot ya. Jadi yang saya terangkan ini barusan, yaitu adalah versi sampai ke bagian paling sederhana. Kalau yang digambar ini adalah gambar yang terlihat dari luar aja. Jadi saya tekankan lagi ya,
sarkomer itu adalah unit fungsional terkecil dari otot ya. Dan sarkomer itu adalah area yang dibatasi oleh 2 garis Z. Di dalam sarkomer ada satu bagian yang berupa serabut tipis ya. Serabut tipis ini dia tersusunnya atas filamen aktin, troponin serta tropomiosin. Sedangkan yang tebal ini dia tersusunnya atas filamen yang tebal apa tadi? Miosin, Bu. Miosin. Kayak gitu. Nah. Kemudian ya antara dua sisi garis Z ini masing-masing punya filamen aktin sendiri ya. Nah, jarak antara filamen aktin satu ke filamen aktin berikutnya itu dikenal sebagai zona H. Ya. Zona I itu merupakan area yang terang ya. Jadi yang tersusun atas filamen aktin ini ya dikenal sebagai pita I atau zona I. Sedangkan yang gelap yang tersusun atas miosin itu zona A. Ya. Sini kalau kalian lihat ini saat proses relaksasi, nah gambar yang di bawah ini adalah proses kontraksi. Kontraksi itu ototnya memendek ya. Jadi zona H yang berisi yang menggambarkan ini ya, zona H ini ya yang menggambarkan jarak antara aktin satu dengan aktin lain itu semakin memendek. Ya, karena pita I-nya semakin dekat akibat ototnya yang mendekat. Jarak antara garis Z juga semakin dekat. Tapi saat relaksasi nanti zona H akan kembali ke ukuran semula ya, jadi dia kayak kelihatan melebar, lalu garis Z-nya terpisah antara satu sama lain. Gitu ya. Dan perlu saya ingatkan lagi ya, proses kontraksi relaksasi ini itu kan melibatkan pengikatan kepala miosin ke ke aktin. Ya. Bisa ditarik itu karena ada power stroke ya. Dan proses selama si filamen aktin dan miosin itu saling bersisian seperti ini, ya, saling nempel di awal ini ya. Kalau ini kan sudah power stroke nih. Kalau yang masih di awal pertama kali nempel ini ya, ini disebut sebagai sliding filament. Itu ya. Sliding filament lalu terbentuk power stroke. Nah, dari sliding filament terbentuk power stroke itulah yang dinamakan sebagai proses kontraksi. Ya. Mekanisme kontraksi otot. Nah, ini yang membedakan ya antara gerakan otot yang terkontrol dengan yang tidak terkontrol ya. Tapi ini kita bahasnya yang terkontrol ya. Yang membuat si otot dan rangka itu bisa bergerak secara terkontrol ya, itu adalah sistem syaraf. Tentunya sistem syaraf ini juga akan bertemu ya dengan sistem otot rangka ya di suatu tempat yang dikenal sebagai neuromuscular junction. Neuromuscular junction ini merupakan tempat penyaluran impuls dari sel syaraf menuju ke otot. Jadi, ya, ketika kalian menerima rangsang, ada anjing galak yang ngejar kalian, otomatis kan insting survival atau menyelamatkan diri kalian berjalan. Kalian lari. Yang memberi perintah lari itu adalah otak. Dan perintah lari itu bisa disampaikan dengan adanya pertemuan ini, yakni neuromuscular junction. Dia memungkinkan pergerakan otot dengan perintah sistem syaraf pusat berdasarkan impuls atau berdasarkan rangsang. Ya. Nah, proses neuromuscular junction ini nanti akan sangat berkaitan dengan ion kalsium. Nanti akan kita lihat ya kaitannya gimana. Nah, pada proses neuromuscular junction ini terjadi juga proses penghantaran syaraf.
ya, penghantaran impuls syaraf dari sistem syaraf pusat menuju ke otot. Dalam proses penghantaran impuls itu tadi, ada yang namanya atau terbentuk yang namanya potensial aksi. Ya. Saya rasa kalau kalian pernah dengar asetilkolinesterase, pasti kenal banget sama proses penghantaran impuls syaraf. Ya. Dan biasanya si neuromuscular junction ini adanya di efektor. Ya. Jadi dia akan bekerja gitu ya, bekerjanya banyak gitu ketika sudah ada impuls atau rangsang dari luar. Intinya adalah neuromuscular junction ini tempat pertemuan antara sistem syaraf dengan sistem otot rangka, ya. Dan neuromuscular junction ini memastikan supaya perintah dari sistem syaraf itu disampaikan secara utuh ke dalam sistem rangka dan otot. Gimana cara kerjanya? Seperti ini. Ya, ini adalah gambaran mengenai adanya proses pembentukan impuls atau potensial aksi ya di sel syaraf. Ya. Jadi seperti yang kita tahu, ya kalau masih ingat kuliah biokimia cairan tubuh kemarin, ya, kondisi normal ya Na atau ion natrium itu kan jauh lebih banyak di lingkungan ekstraseluler, sedangkan ion kalium banyaknya di lingkungan intraseluler. Harusnya gitu. Tapi ketika ada impuls syaraf, ya, nah atau adanya potensial aksi, ya, ion Na yang dari luar itu bakalan masuk ke dalam sel-sel syaraf, sedangkan ion kalium malah justru akan keluar dari sel-sel syaraf. Itu berbeda ya keseimbangannya ya. Ketika ada perubahan tersebut, ya, potensial aksi muncul dan itulah yang dikenal sebagai proses penyampaian impuls secara umum. Jadi proses penyampaian impuls di sistem syaraf itu melibatkan perpindahan ion natrium dan kalium itu tadi. Noted ya, berarti natrium dan kalium ini penting untuk proses pergerakan tubuh. Ya. Kayak gitu. Nah, ketika sudah hilang si impulsnya atau sengatan listrik untuk sel syarafnya tadi yang bikin ion Na dan K bertukar tempat, ya. Setelah terjadi itu nanti setelah si impulsnya hilang, nah nanti ion natrium dan kaliumnya akan kembali ke posisi normal, ya, atau posisi repolarisasi. Kompleks banget, nggak usah bingung, kalian lihat di sini. Ya. Ketika ada perpindahan ion natrium serta ion kalium, ya, di dalam sel syaraf ini, ya, ketika ada potensial aksi tadi, ya, di dalam sel syaraf ini suatu senyawa kimia yang dinamakan sebagai asetilkolin ini akan berjalan sepanjang sel syaraf sampai menuju ke motor end plate, ya. Atau bagian umumnya dikenal sebagai bagian prasinaps. Ya. Bagian prasinaps ini nempel ke motor end plate. Tulisannya piye to Bu, motor end plate? Kayak gitu. Motor end plate. Si bagian prasinaps ini ya, atau bagian dari si syaraf yang nempel ke otot, ya, bagian prasinaps ini, ya, itu akan berisi asetilkolin, dan si asetilkolin itu akan melebur keluar dari sel syaraf. Ya. Nah, si asetilkolin ini, ya, yang bintik-bintik putih ini, ya, yang sudah keluar dari sel syaraf, itu akan diterima oleh reseptor asetilkolin yang terletak di otot. Ketika terjadi penempelan dari asetilkolin ke reseptor-reseptor tersebut, akan muncul akan muncul impuls-impuls baru. Ya. Impuls-impuls baru inilah, ya, yang menjadi impuls syaraf yang disampaikan ke otot atau ke sistem syaraf berikutnya.
Gitu ya. Jadi si asetilkolin ini harus nempel dulu ke reseptor asetilkolin yang terdapat pada si sel otot ya, baru kemudian bisa timbul impuls. Nah, si impuls ini ya, dia akan melewati lubang-lubang ya. Lubang-lubang ini ya, lubang-lubang yang ada di sarkolema. Ketika dia masuk ke dalam lubang yang ada di sarkolema ini, dia akan mengenai retikulum sarkoplasma yang berisi kalsium. Ketika si impuls ini masuk, ya, terus kemudian mengenai retikulum sarkoplasma ini akan melepas ion kalsium. Bisa dibilang bahwa ion kalsium ini hanya akan dilepas ketika ada impuls syaraf. Ya, jadi si ion kalsium ini ya hanya bisa dilepas kalau ada impuls syaraf. Iya, lubangnya ini ya kan langsung nyambung ke transfer T-tubules ya. Nah, transfer T-tubules ini menyambungkan ya impuls dari lubangnya ini menuju ke retikulum sarkoplasma. Retikulum sarkoplasma kena impulsnya, lalu dia melepaskan ion kalsium. Nah, ion kalsiumnya dipakai buat apa, Bu? Buat ini. Nempel ke troponin, lalu membantu tropomyosin membuka sisi aktif aktin. Sehingga si aktinnya bisa nempel ke myosin. Kalau misal tidak ada kalsium, sisi aktif aktin bisa terbuka nggak? Kira-kira. Kalau tidak ada kalsium, nggak bisa. Ya. Tapi kalau kalsiumnya terlalu banyak, kalsiumnya tidak di stop, kira-kira yang terjadi apa? Sisi aktifnya terbuka terus, Bu. Oke, benar sekali. Sisi aktifnya terbuka terus, dia kontraksi terus. Ya, kontraksi terus lama-lama kayak kejang kram. Itu yang kelihatan. Ya. Makanya orang yang punya gangguan keseimbangan ion kalsium, ion kalium juga, begitu juga dengan ion natrium, biasanya dia punya gangguan di sistem syarafnya. Terutama yang sangat kelihatan adalah kalium serta kalsium. Itu ya. Ya, saya harap di sini sudah paham. Semoga cukup bisa dimengerti ya. Ini impuls-impulsnya gitu. Ya. Nah, ini proses yang tadi saya jelaskan ya. Nah, ketika si impulsnya ini sudah berhenti, retikulum sarkoplasmanya bakalan stop. Nggak akan ngeluarin kalsium lagi. Impuls berhenti itu juga menjadi pertanda bahwa otot sebaiknya beristirahat. Sudah tidak perlu kontraksi lagi. Kalau sudah tidak kontraksi, berarti masuknya ke fase apa? Fase? Relaksasi. Relaksasi, benar sekali. Ya, lanjut ya. Nah, ini penjelasan ini ya, yang barusan saya omongin. ACH itu adalah asetilkolin. Ya. Nah, ketika impuls itu tidak berjalan ya, si asetilkolin itu juga nanti bakalan dieliminasi. Yang lupa saya jelasin. Ya. Jadi ketika impuls itu, ketika asetilkolin ini sudah nempel ke reseptor dan kemudian sinyal dari sel neuron sebelumnya sudah tidak ada, asetilkolinnya itu bakalan dinetralisasi dengan enzim yang namanya asetilkolin esterase. Jadi asetilkolinnya dibikin inaktif. Karena asetilkolin inaktif, akhirnya impuls tidak akan muncul. Impuls tidak muncul,
otomatis retikulum sarkoplasma tidak melepas kalsium. Kalsiumnya justru balik lagi masuk ke dalam retikulum sarkoplasma. Akhirnya berhentilah proses kontraksi. Ini yang menjadi note penting ya, bahwa ini loh, yang saya bilang aktin ketutup tropomiosin nih. Kalau ini aktin terbuka ya. Nah, saya balik lagi. Note yang penting adalah di dalam otot ini jumlah ion kalsium harus sangat dijaga. Tidak boleh dalam kalian keadaan istirahat gini terus kalsiumnya sangat tinggi di otot, nggak boleh. Kalau iya nanti kalian kejang, gerak terus kontraksi terus. Ya. Jadi otot kalian tuh kayak bergerak terus, tahu ya orang kejang ya, gerak terus tahu itu. Nah, itu karena kontraksinya tidak berhenti. Makanya di dalam otot jumlah kalsium ini sangat dijaga tetap rendah apabila tidak ada kegiatan dan tidak ada impuls. Kalau ada impuls baru dinaikkan jumlah kalsiumnya. Ya. Nah, ini adalah video hubungan antara sel syaraf dengan sel otot, bisa dilihat. Saya kurang main. A rod-shaped protein called Suaranya an kedengeran action nggak? Terdengar ya, Bu. potential sweeps over the Terdengar. plasma membrane of the Oke, muscle. saya ulang ya dari awal ya. Bisa dilihat. When a neuron stimulates a muscle cell, an action potential sweeps over the plasma membrane of the muscle cell. The action potential releases internal stores of calcium that flow through the muscle cell and trigger a contraction. Muscle cells have an elaborate architecture that allows them to distribute calcium ions quickly throughout the cytosol. Deep tubular invaginations of the plasma membrane, called T-tubules, crisscross the cell. When the cell is stimulated, a wave of depolarization, that is, an action potential, spreads from the synapse over the plasma membrane and via the T-tubules deep into the cell. A voltage-sensitive protein in these membranes opens the calcium release channel in the adjacent sarcoplasmic reticulum, which is Simpelnya, the adanya si listrik atau si impuls tadi itu bikin gerbang keluarnya kalsium dari si retikulum sarkoplasma terbuka. major calcium store in muscle cells, thereby releasing a burst of calcium ions all throughout the cytosol of the cell. Within a contractile bundle of a muscle cell, called a myofibril, the calcium interacts with protein filaments to trigger contraction. In each contracting unit, or sarcomere, thin actin and thick myosin filaments are juxtaposed, but cannot interact in the absence of calcium. This is because myosin binding sites on the actin filaments are all covered by a rod-shaped protein called tropomyosin. A calcium-sensitive complex, called troponin, is attached to the end of each tropomyosin molecule. Karena awalnya When calcium floods the cell, troponin binds to it, moving tropomyosin off the myosin binding jadi sites. ketika si kalsium masuk tadi nempel ke troponin ya, si tropomyosinnya ikut bergeser. Akhirnya sisi aktifnya ini terbuka. Sisi aktifnya si aktin. Opening the myosin binding site on the actin filaments allows the myosin motors to crawl along the actin, resulting in a contraction of the muscle Ketika fiber. sisi aktifnya terbuka, kepala si myosin tadi bisa nempel ke sisi aktinnya. Ketika sisi aktif aktin terbuka, nanti myosin bisa nempel ke sisi aktif dari aktin tersebut, menimbulkan kontraksi. Calcium is then quickly returned to the sarcoplasmic reticulum by the action of a calcium pump. Ketika impulsnya berhenti, ya, si kalsium yang tadi awalnya membanjiri otot itu bakalan pulang ke retikulum sarkoplasma. Ya. Without calcium, myosin releases actin, and the filaments slide back to their original Nah, positions. ketika tidak ada kalsium, tidak ada kalsium lagi, ya. Si tropomyosinnya tuh bakalan menutup aktinnya lagi. Terus ditambah sama ATP, akhirnya myosinnya lepas dari aktin, baliklah dia ke bentuk awal.
Udah dipahami ya? Tadi saya nerangin panjang, ternyata di video sesimpel itu. Nah, kalau dikaitkan dengan nutrien, dari sini kita bisa tahu bahwa untuk supaya kontraksi otot bisa terjadi, ya, ada beberapa hal yang diperlukan. Yang pertama jelas adalah oksigen. Kenapa butuh oksigen? Menciptakan ATP. Ciptakan ATP. Lebih banyak mana? Antara yang pakai oksigen atau tidak pakai oksigen? Lebih banyak yang pakai ATP-nya. oksigen. Betul sekali. Atau yang aerob, ya, itu diingat. Oksigen pertama, ya, digunakan untuk menghasilkan ATP dalam jumlah yang cukup banyak, ya. Terus troponin, tropomyosin jelas itu harus ada, ya, tapi tidak akan kita bahas. Kita akan langsung masuk ke aspek nutriennya, ya. ATP. Kalau mau ada ATP berarti selain ada oksigen juga harus ada substratnya, yakni glukosa. Atau kalau di otot, selain glukosa, sumber energinya apa? Selain glukosa? Oke. Glikogen. Glikogen. Bentuk simpanannya sih glukosa di dalam otot. Gitu ya. Tuh, udah ada oksigen, ada glukosa, udah tuh ya, terbentuk ATP. Nah, ini adalah 3 ion yang berperan dalam proses kontraksi otot. Kalau ada Ca, proses kontraksi otot bisa terjadi. Ada natrium dan kalium, ini untuk menyampaikan impulsnya. Jadi natrium dan kalium bekerja supaya kalsium bisa nempel ke otot. Kalsium nempel ke otot, kontraksi bisa terjadi. Ya. Nah, ketika tubuh kita kehilangan pasokan ATP dalam waktu yang lama, ini bukan dalam kayak kalian puasa ya. Kalian puasa tuh masih bikin ATP, cuma terbatas. Tapi ketika seluruh sistem di tubuh kalian shutdown atau mati, yang tandanya tidak ada ATP dalam waktu lama, ya. Pakai gambarnya biar gampang. Kenapa saya pakai transisinya yang remote? Nah, kita kembali lagi. Ini waktu pas posisi kontraksi, ya. Si kepala miosin ini nempel sama sisi aktifnya aktin. Dan dia nggak mau lepas kalau nggak kena ATP. Kalau nggak kena ATP, dia akan nempel terus, ya. Dan kondisi tersebut bakalan sangat kelihatan pada mayat. Mayat itu badannya kaku karena si ATP itu tidak bisa memindahkan, ya, tidak bisa memindahkan kepala miosin supaya tidak nempel ke ke sisi aktif aktin. Selain itu ATP yang jumlahnya tidak ada itu tadi ya bikin si kalsium itu nggak bisa keluar dari otot. Selain karena memang sudah tidak ada impuls ya untuk tidak mengeluarkan kalsium. Kalau tadi itu kan impuls kan mengeluarkan kalsium. Nah, dalam orang yang sudah meninggal ya, itu kan ATP tidak terbentuk, makanya si kepala miosinnya nempel terus ke aktin. Posisinya kontraksi terus. Yang kedua, ion kalsiumnya tuh bakalan ditembakkan terus ke otot. Yang artinya akan memperkuat proses kontraksi. Kalau kalian ngangkat barbel atau angkat beban, otot yang kontraksi itu kan terasanya kenceng ke kaki. Gitu pun pada mayat. Sebenarnya mayat badannya bisa laku terus itu ya karena badannya kontraksi terus ototnya. Akibat ATP-nya nggak mau melepas, nggak ada sehingga si aktin miosin tidak lepas dan stoknya kalsiumnya tuh terpapar terus ke otot. Makanya untuk 3-4 jam pertama itu badan mayat sangat kaku. Ya, karena kontraksi yang sangat keras itu tadi. Ya. Kebayanglah ya maksud saya ya. Nah, yang kedua, kalau tidak ada kalsium, ini sudah jelas ya, berarti tidak bisa terjadi kontraksi. Ya enggak?
Wong yang mengawali kontraksi itu kan perlekatan kalsium ke troponin. Sehingga nanti si filamen aktin bisa nempel ke miosin. Enough kita membahas mengenai jam biologi. Untung mulainya jam 4 ya. Kalau mulai jam segini bisa selesai lama. Ini saya mohon maaf nanti agak lama karena ini banyak materinya. Jadi saya terangkan semua ya. Kurang 30 menit. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai kontraksi serta relaksasi dan di sini kita tahu bahwa asupan kalsium, natrium, kalium, glukosa, glikogen itu harus dijaga supaya proses kontraksi otot ini bisa berjalan secara normal. Ya. Dalam keadaan normal, ya, ini adalah distribusi ATP. Jadi ATP itu dibagi hampir sama rata ke semua bagian tubuh. Tapi kalau kalian lagi olahraga, seluruh ATP-nya itu dipusatkan untuk prosesnya si otot. Makanya kalian kalau olahraga disuruh berpikir yang keras itu ya juga akan kesulitan karena ATP yang digunakan itu ya semuanya diarahkan untuk otot. Ya makanya untuk otak sedikit. Ya. Nah, sebenarnya kalau tadi kan kita selalu membahasnya bentuk energi untuk otot itu adalah ATP. Tapi sebenarnya selain ATP ada juga bentuk energi lain ya yang kita kenal sebagai kreatin fosfat atau CP. Singkatannya bisa berbeda juga, yang penting intinya adalah kreatin fosfat ini. Nah, kreatin fosfat ini bisa menciptakan energi yang gede gitu ya. Energi yang gede tapi singkat. Ya. Tidak dalam jangka waktu lama. Dan pergerakan tubuh kita selama olahraga dari yang awalnya pemanasan terus kemudian high impact lalu lama-kelamaan akan menurun intensitasnya, itu juga akan mengalami perubahan proses metabolisme otot. Ya. Kayak gimana prosesnya nanti akan kita lihat. Ya. Nah, ini adalah metabolisme beberapa jenis otot ya. Yang dibahas di sini adalah otot polos dulu sama nanti otot rangka. Yang otot jantung akan dibahas di kuliah sendiri nanti sama Bu Devi ya. Nah, otot polos ini gerakannya sebenarnya kecil-kecil. Jadi kayak memastikan pencernaan, memastikan pernapasan, memastikan peredaran darah berjalan normal. Nah, gerakannya sederhana, ya energi yang dipakai dia sedikit. Ya, dan proses pergerakannya itu tidak terjadi atas perintah kita. Jadi sendiri, ibaratnya demikian. Ya. Nah, si otot rangka ini, ya, dia bakalan menang penggunaan ATP-nya kalau dalam keadaan berolahraga. Kalau dalam keadaan normal ya, itu energinya dipusatkannya di otot polos ini meskipun dalam jumlah kecil. Tapi kalau pas kalian olahraga, pembentukan energi keseluruhannya semuanya buat otot rangka. Dan karena dia butuh energi dalam jumlah banyak dan cepat, jadi dia bisa menggunakan mode respirasi yang pakai oksigen atau aerob, maupun yang tidak pakai oksigen atau anaerob. Intinya pakai cara apapun supaya ATP ini bisa digunakan secara optimal. Ya. Ini karena pas olahraga, sebagian besar energi dibentuknya pakai proses aerob, makanya dia butuh oksigen yang jumlahnya banyak juga. Ya. Nah, otot jantung nanti akan dibahas lebih mendalam bersama Bu Devi, jadi saya skip. Nah, ini adalah beberapa fungsi ATP ya dalam proses kontraksi relaksasi ya. Intinya si ATP itu bikin miosin bisa lepas dari aktin. Ini proses kontraktilnya. Yang kedua, ketika ATP sudah nempel ke kepala miosin untuk membantu melepas si miosin dari aktin,
Ion kalsium yang awalnya membanjiri si otot itu bakalan balik masuk retikulum retikulum sarkoplasma. Itu. Dan yang ketiga untuk menjaga keseimbangan ion natrium kalium, serta yang keempat untuk penggunaan enzim. Nah, ini adalah gambaran penggunaan energi ketika seseorang sedang berolahraga. Awal nih ketika persiapan ya